مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri mata'anallahu min hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, dan hadir bersama kita Bapak Haji Muhammad Nuh, seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus jamaah kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, istri daripada Bapak Yanto, almarhumah Ibu Wiwi Enggar Soeharti binti Jaki, dan almarhum Bapak Haji Muhammad Nakom AR bin Nardi Arsa Meja. Wa ila sahibil kitab al-alim al-allamah Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Dan kita niatkan juga untuk jamaah kita yang kurang sehat, diangkat penyakitnya, disembuhkan dan diberikan keberkahan, dilapangkan dadanya, diberikan futuhat ilahiyah, pemahaman, istiqomah dalam kebaikan, dijauhkan dari maksiat dan dosa, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, menghantar kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-hadini wa natin salihan, Allah yaghfiru dzunub wa yasturul uyub, yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub, wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, pelajaran yang kemarin ada beberapa hal yang penting yang saya lihat ya. Saya ingin mengulang halaman 73. Halaman 73 yang kitab besar ini tebal
Itu di tengah-tengah ada wa'lam dan ketahuilah, ya. Yang cerita tentang kemarin, cerita tentang orang pengen, ya, orang ibadah, ahli ibadah, tapi dia kagak punya ilmu, ya, kagak punya ilmu. Ibadahnya rajin, tapi kagak punya ilmu. Lalu dia beli apa? Lalu dia beli seekor keledai betina. Nah, ya, kemarin. Iya, khair. Barakallahu fikum. Jadi, khair. Itu kemarin ada kata-kata al-atan, itu unsal himar. Kemarin saya lihat keren salah baca tuh unsa apa? Isnin, 2 himar. Ternyata itu unsa himar. Artinya himar, keledai perempuan, betina. Ya, sudah ya. Lihat halaman 73 wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi urumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa'lam dan ketahuilah. Sudah halaman 73 di tengah-tengah itu. Anna man 'abadallaha bighairi ilmin, ya. Bahwa orang yang abadah, menyembah Allah, ya, Allah jadi maf'ul bi ghairi ilmin, tapi kagak punya ilmu. Ada orang menyembah Allah, ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Kana daruru al-aidu alaihi, ya. Maka ad-daruru, bahayanya itu aid, kembali alaihi, kepada dirinya sendiri. Dan orang yang beribadah kagak punya ilmu, apa? Mardudatun la tuqbal, kagak Allah terima, ya. Bisabab ibadatihi, ya, dengan sebab ibadahnya, aktsaru minan naf'i al-hasil lahu biha, ya, lebih banyak daripada manfaat yang dihasilkan baginya biha, ya, dengan sebab ibadah. Jadi orang ibadah tanpa ilmu, ya, dia kagak dapat apa-apa, malah dia lebih banyak dapat mudarat yang kembali kepada dirinya, ketimbang dia lebih banyak mendapatkan kemanfaatan. Kemudian wa kam min abidin at'aba nafsahu, wa kam min abidin, kam berapa banyak, ya, man abada, orang yang abada, menyembah Allah. Berapa banyak orang yang ibadah kepada Allah. At'aba nafsahu, dia membuat at'aba, capek, nafsahu, dirinya sendiri, fil ibadati, di dalam ibadah, karena kagak ilmu tadi. Wa huwa madzalika musirrun ala ma'siyatin, dan dia, ya, beserta tadi capeknya ibadah itu, tapi tetap aja dia musirrun, ya, kekeh gitu, ya, kagak berhenti ala maksiatin, melakukan maksiat. Paham ya? Ini orang ahli ibadah tapi kagak punya ilmu, ya. Ya, lalu dia apa? At'aban nafsahu fil ibadah, membuat capek dirinya dalam ibadah. Di satu sisi dia terus menerus melakukan maksiat. Harusnya kan dia ibadah tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah keji dan munkar, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena ibadahnya kagak ada ilmunya.
ikut-ikutan doa. Seihsan kita ulang lagi halaman 73 ya. Jadi dari cerita tentang kemarin yang orang beli keledai ya. Yara annaha ta'atun au annaha ghairu ma'siyah. Nah, orang yang seperti ini nih, yang rajin ibadahnya tanpa ilmu, tapi di satu sisi juga dia maksiat terus, dia menganggap bahwa ibadahnya itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Ya. Atau dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu satu sisi ibadah, satu dia maksiat, itu dia menganggapnya ghairu maksiatin, kagak maksiat. Ya, diangkat sebuah cerita. Wa qad haka Syekhul Arif billah. Syekh Arif billah ya, ini Arif bin Auliyaillah, wali bin Auliyaillah. Haka bercerita. Ya, siapa dia? Muhammad bin Ali Al-Arabi. Ini berarti Syekh Ibnu Arabi ya, yang pengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah. Fi babil wasaya ya, di satu bab tentang wasiat-wasiat minal futuhat. Dari kitab Futuhat Al-Makkiyah. Jadi ini Futuhat diambil aja apa nama penggalan kitabnya, maksudnya Futuhatul Makkiyah, kitabnya Syekh Ibnu Arabi ya, namanya Futuhatul Makkiyah. Pas bab wasiat di situ ya. An rajulin min ahli Maghrib, diangkat tentang seseorang ini dari negara Maghribi, Maroko ya. Annahu kana katsirul ijtihadi fil ibadah. Annahu sesungguhnya dia katanya kana katsirul ijtihad. Katsir banyak ijtihad ya fil ibadah. Artinya sungguh-sungguh banget, banyak kesungguhannya fil ibadah, di dalam ibadah. Wa annahu istara, katanya utanan. Kemudian beliau membeli seekor ini. Karena saya salah baca itu, kan saya pikir saya itu dua, ternyata itu asnal himar. Maksudnya dia membeli keledai betina, ya. Jadi dia beli keledai betina. Walam yastamilha fi syai'in. Nah kemudian dia ini yang tadi ahli ibadah ini yang tanpa ilmu, dia beli keledai, itu keledai dia kagak pakai buat apa-apa. Dia nggak pakai buat misalnya ke sawah, ya, atau dia pengen beli sesuatu dia naikin, nggak pernah. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha. Kemudian ada seseorang ya bertanya kepadanya, sa'alahu bertanya an sababi imsakiha ya, tentang sebab dia kenapa kok itu beli keledai kagak dipakai buat apa-apa, disimpan aja di rumahnya ya. Qala, dia jawab begini, ma amsaktuha illa liwahassina biha farji, gitu ya, farji walam yastamilha, katanya mana ma amsaktuha, saya katanya tidak pernah menyentuhnya, memegangnya katanya, illa kecuali liuhassina, agar saya menjaga gitu ya, biha dengan keledai betina ini, farji, kemaluanku. Artinya ini orang ya, ketika dia ada syahwatnya datang, paham nggak? Pengen berhubungan badan, lah dia bukannya cari jalan menikah, mau menikah. Ya kan dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan tuh di awal-awal, ketika sudah datang garizah keinginan pengen menikah, pintu yang paling aman adalah nikah, menikah. Kalau kagak dia
jatuh dalam maksiat. Nah, orang ini bukannya menikah, dia malah beli apa? Beli seekor keledai betina. Kalau dia pengen, dia main sama betina sama keledai itu. Maksudnya begitu ceritanya, ya. Jadi dia jaga tuh kemaluannya, ya, dirinya, parajnya, ya. Dia anggap itu dia main sama keledai kagak dosa. Kenapa? Karena dia kagak punya ilmu, ya. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim, dan dia tidak mengetahui hukum, ya, tidak mengetahui haramnya dia menggauli bahaim, binatang. Ya, ityan di sini menggauli atau mendatangi, menggauli binatang, ya. Coba selama ini dia ibadahnya rajin, untuk menjaga kebersihan dirinya dia maksiat ternyata sama keledai. Dia pikir dia main sama keledai itu kagak dosa. Ya. Falamma arrafahu bitahrimihi, ketika ada seseorang yang memberikan pengetahuan kepadanya tentang haramnya itu, asfaqa, dia katakanlah menyesal dia, wa baka bukaan syadidan, dan dia menangis sejadi-jadinya datu, ya. Intahatil hikayah bima'naha, selesailah cerita ini dengan pengertiannya. Artinya dari cerita ini kita ambil bahwa orang beribadah itu penuh dengan ilmu. Sebelumnya disebutkan seseorang muslim harus mengetahui mana yang haram, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang batil, mana yang hak, harus tahu. Ini gara-gara dia kagak tahu itu haram, selama ini ibadahnya kuat dan dia jaga kebersihan farajnya dengan menggauli keledai. Nah, jemaah, ada buku kecil namanya Adatus Sir, kebiasaan buruk. Di buku itu diceritakan tentang bahayanya onani, ya, anak-anak remaja biasanya terjebak onani. Artinya dia mainin barangnya dengan tangannya sendiri. Satu sisi dia ibadah, dia nuntut ilmu, dia kotorin dirinya dengan onani. Itu membuat pikirannya jadi gelap, hatinya lemah, niat yang belajarnya itu kurang semangat. Setelah terjadi dia terpuruk, cerita. Jadi Bapak pesan kepada para santri, hati-hati jangan sampai kita melakukan hal-hal dosa. Ya, sama seperti ini nih, ya. Hidupnya di masjid, ibadah aja, ternyata ahli maksiat. Waliyadu billah. Wal ilmu al wajibu ala kulli muslimin, dan ilmu yang wajib atas setiap muslim huwa adalah ayya'lama, ya, dia mengetahui apa? Wujuba jami'il faraid, ya, mengetahui wajibnya seluruh al-faraid, kewajiban-kewajiban, allati yang faradahunna Allahu alaihi, yang Allah wajibkan alaihi atasnya. Farada, wajibkan, hunna kembali ke, ya, al-faraid, seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Kemudian wa tahrima jamil muharramat, dan wajib juga atas dia mengetahui apa? Tahrim. Berarti kalau sini wa huwa ya'lama wujuba, ya, wujuba al-faraid, wa huwa ayya'lama, jadi tahrima, ya, mengetahui apa? Haramnya
jami'il muharramati, seluruh hal-hal yang diharamkan, allati harramahunna Allahu alaihi, yang Allah haramkan, ya, hunna kembali kepada jamil muharramat, alaihi kepada hamba. Wa ammal ilmu bi kaifiyati fi'li syai'il wajib, adapun ilmu, ya, cara melakukan sesuatu yang wajib, fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi, maka tidak wajib kecuali inda ketika iradah, ada keinginan mubasyaratihi secara langsung. Faman balagha au aslama, nah di sini mana? Barang siapa yang sudah baligh, au aslama masuk Islam, fi syahril muharram misalan, di bulan Muharram contohnya, kana wajibu alaihi fauran, maka yang segera wajib atas dirinya, fauran itu segera, ya, al wajib wajib atas dirinya, maka yang segera wajib atas dirinya, itu terjemah langsung mafhumul makruh, ya. Kalau paham bahasa terjemah biasanya yang wajib atas dirinya segera, gitu, ya. Nanti enaknya yang segera wajib atas dirinya adalah ayyata'allama ma'na syahadatain, ya. Orang baru masuk Islam, orang baru balik, ajarin dia tuh belajar tentang makna syahadatain, dua kalimat syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. Wa yantiqu bihima, dan dia harus belajar yantik, berucap tentang syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, itu dia orang baru masuk Islam, berbalik. Nah, yang pertama kali prioritasnya, kalau dalam istilah Syekh Dr. Qardawi namanya ini apa? Prioritasnya, keutamaan yang paling dulu didahulunya. Baru masuk Islam ya belajar tentang syahadatain, belajar ngucapinnya, ya, gitu. Wa yata'allamu wujuba shalawatil khams, dan mempelajari wajibnya salat yang 5 waktu. Wa ma yajibu min ma'rifati arkaniha wa ahkamiha, dan yang wajib mengetahui rukun-rukun salat dan hukum-hukum salat. Nah, kita kemarin di Masjid Nurul Iman di belakang kecamatan itu mengkaji kitab Fathul Qorib, pas sedang berbicara tentang rukun-rukun salat, ya, bisa didengar di YouTube saya biar kita tambah mengenal rukun-rukun dan hukum-hukum salat, ya. Minal wajibi alaihi, ya, di antara yang wajib alaihi atas dirinya tuh yang baru saja balik masuk Islam, ayya'rifa wujubas saumi, ya, dia harus mengetahui wajibnya puasa, waz zakati, wajibnya zakat, wal haji, wajibnya haji, wa ghairiha minal wajibatil ainiyah, dan selainnya dari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Kemudian wajib juga atas dirinya, ini wajib ataf, ya'rifa tahrimaz zina, dia harus mengetahui haramnya berzina, ya, wa syurbil khamri, dan haramnya minum khamr. Nah, ini orang kalau kagak tahu bahwa khamr, whisky dan hal yang memabukkan itu haram, jadi tiap hari dia minuman. Kenapa? Karena dia kagak tahu. Dia pikir itu makan minuman keren, minuman orang Eropa. Padahal apa? Haram. Makanya dia harus tahu, oh ini haram, ini subhan, gitu, ya. Wa akhdhi amwalin nasi bil batil. Nah, dia juga harus mengetahui haramnya akhdhi, namanya atau mengambil harta-harta orang lain bil batili, dengan cara yang batil. Ibu-ibu yang baru datang,
halaman 74 ya, di tengah-tengah tuh. Kita ngulang lagi kemarin pengertian-pengertiannya. Wa ghairiha minal muharramati syariah, dan yang selainnya dari hal-hal yang diharamkan secara syariah, secara agama ya. Walakin la yajibu alaihi ayyata'allama kaifiyatas siyam. Dia hanya tadi tuh, hanya tahu doang salat itu wajib, namanya baru masuk Islam, baru balik, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib ya. Walakin la yajibu alaihi ayyata'allama, tetapi tidak wajib atas dirinya ayyata'allama, mempelajari kaifiyatas siyami, cara puasa itu bagaimana yang baik, belum wajib dia. Yang wajib bagi dia apa? Pelajari tadi nutuk, cara mengucap syahadatain, cara mengucapnya, memahami maknanya, kemudian mengetahui secara globalnya dulu ya. Belum wajib atas dirinya mempelajari cara puasa, cara haji ya, cara umroh, illa inda maji'i Ramadan ya, wa iradatil haji, kecuali ketika datangnya bulan Ramadan dan keinginan pengen haji. Ketika mulai datang bulan Ramadan, maka tuh ada istilahnya tahribul Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nah, mulai tuh kita belajar dah, kita bahas kajian-kajian seputar Ramadan. Jadi wajib bagi dia tuh ya, prioritasnya. Kenapa? Karena sebentar lagi mau puasa. Ketika dia udah pengen berangkat haji, nah wajib dia tuh inda majil haji wa iradatil haji, malah dia ikut manasik gitu. Lama dia belum wajib mempelajari kaifiyatnya, caranya. Masih banyak ilmu yang lain dulu. Ketika udah mau berangkat, misalnya Pak Ogi mau umroh ya, bulan depan ya sudah mulai dah belajar. Kalau masih mau berangkat nanti masih 2 tahun lagi, belum bisa pelajaran yang lain-lain dulu yang prioritas itu ya. Wala kaifiyataz zakati, dan belum wajib kaifiyah ya, cara ngeluarin zakat. Illa, kecuali hatta yamlika malan, kecuali dia punya harta. Yuzaki, dia pengen membersihkan ya. Wa yaji'u, dan datang waktu ikhrajiz zakat, sudah datang waktu mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Jamaah begini, dalam Fathul Mu'in Syarah I'anatul Talibin itu disebutkan ada wajibatuz zakat, ada wajibatu adai zakat. Beda tuh. Wajib zakat ya, ada wajib mengeluarkan zakat. Itu ada perbedaannya. Orang sudah wajib zakat ya, itu secara umum. Nah, ada wajib menunaikan zakat. Kalau sudah apa? Dia punya hartanya tuh sudah haul 1 tahun, sudah sampai mencapai 1 nisab. Ya, kalau dia belum 1 tahun, belum nisab, ya dia belum wajib menunaikan zakat. Bisa dibedain nggak? Ada wajibatu zakat, ya. Buat siapa? Orang yang kaya, orang muslim yang kaya, gitu. Orang yang hartanya sudah sampai nisab zakat. Kalau belum sampai, dia belum wajib menunaikan zakat. Ketika sudah hartanya sampai 1 haul, 1 tahun dan 1 nisab, maka dia wajib menunaikan zakat. Nanti ada lagi kasus, dia sudah harus menunaikan, dia pengen keluarin, mustahikinnya belum ada, di kampungnya belum ada tuh, orangnya lagi pulang kampung, bapak nih Haji Nuh punya harta nih, pengen zakatin, niatnya saya mau ngasih, ada fakir fuqara yang ada di tetangganya, dia mau ngasih, namanya wajibatul ada, tapi orangnya mustahil lagi pulang
kampung, lagi pergi, berarti dia belum wajibatul ada. Ketika nanti ada baru kasih. Ya, jadi sedetail itu nanti kalau kita belajar tentang zakat. Wal muharramatu wal wajibatul al-ainiyatu ma'rufatun bainal muslimin. Wal muharramat, hal-hal yang diharamkan, wal wajibat al-ainiyah, hal-hal yang diwajibkan yang sudah ditentukan, itu ma'rufatun, sudah populer bainal muslimin, di tengah orang-orang muslim. Salat wajib tahu semua. Kalau ada salat ya dosa dia begitu. Ramadan datang wajib bagi orang yang mampu, kecuali yang lansia beda lagi kasusnya. Musafir beda lagi kasusnya. Ya. La takadu takhfi, ya. Karena la takadu takhfi, artinya tidak tersembunyi, udah jelas banget tuh. Ya, hal-hal yang haram udah jelas, yang wajib sudah jelas. Wa innamal muhimmu, hanya saja yang paling penting adalah ma'rifatul ahkam, memahami hukum-hukumnya. Naam, ya. Wala yakfihi illa ayyatalaqqa jami'a dzalika min 'alamin yakhshallaha wa yadinu bil haqq. Ya, tidak cukup baginya kecuali ya talaqqa, dia mempelajari, namanya talaki, belajar langsung. Nah kayak gini nih dinamakan talaki nih. Ya, belajar langsung bersama guru. Jami'a dzalika, semuanya itu min alimin, dari orang alim, yakhshallaha, yang takut kepada Allah, wa yadinu, dan dia beragama, bil haqqi, dengan benar. Yadinu, dia beragama, ya. Wal amatu tukhti wa tusibu, sementara orang awam itu ya dia akan tukhti, salah, jatuh dalam kesalahan. Wa iyyaka an taf'ala ma yaf'alunahu, katanya. Wa iyyaka, ai jadi jauhkanlah olehmu, ijtanibu, mana ya? Jauhkanlah olehmu apa? An taf'ala, melakukan apa? Ma, sesuatu, yaf'alunahu, yang dilakukan oleh orang-orang awam. Ya. Wa tatruku ma yatrukunahu, dan jauhkanlah olehmu meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang awam. Iqtidaan bihim, mengikuti, mencontoh orang-orang awam. Kita yang disuruh mencontoh apa? Sama orang-orang yang mulia, orang-orang alim, orang-orang saleh. Nah, kapan tashabbahu bil kiram fa inna tashabbaha bil kirami kiram. Contohlah, tirulah, teladanilah orang-orang yang mulia. Sesungguhnya dengan mencontoh, meneladani orang-orang yang mulia, maka kita insyaallah jadi mulia, ya. Nabi itu qudwah, teladan. Nah, contoh Nabi, contoh sahabat, atau ulama-ulama, begitu. Jangan kita mencontohnya tadi orang-orang awam. Makanya yang paling bahaya begini. Ada orang orang yang serba tanggung, alim kagak, soleh kagak, dia ada di tengah masyarakat, ya, namanya mutadayyin, tanggung. Dia ngomong tuh, ya. Padahal yang paling bagus orang kayak gini mending diem aja. Orang awam, kata dia ngomong, didengar oleh orang lain, diikuti. Kita orang-orang yang tubuhnya, spiritualnya lagi kropos, jauh dari hidayah, banyak masalah, kagak kuat agamanya, ngedengerinnya omongan orang-orang bodoh. Setan terus waswas, goda itu jatuh ya. Nah, itulah kata Imam Ghazali dalam Minhajul ini. Makanya kita harus dekat dengan ulama, ya. Bertemanlah Anda dengan orang yang bisa menimbulkan Anda semakin semangat dalam ibadahnya, dalam belajarnya, dalam mujahadahnya kepada Allah, begitu, ya.
Fa innal iqtida'a la yasihu illa bil ulama al-amilin. Nah, disebutin tuh. Sesungguhnya mencontoh meneladani itu la yasihu kagak bener illa kecuali bil ulama al-amilin, dan ulama amilin. Jadi mencontoh dengan jangan kepada orang-orang awam, kepada ulama. Ya. Wa qad azza al-yawma, nah baca gitu, azza alimun jadi fa'ilnya, ya'malu bi ilmihi. Wa qad azza, sudah jarang sekarang, azza itu jarang. Al-yawma saat ini, hari ini, di masa ini. Alimun orang amal, ya'malu bi ilmihi, dia beramal dengan ilmunya. Ya. Fa idza ra'aital 'alima fi hadzal zamani yaf'alu syai'an. Apabila ra'aita, Anda melihat al-'alima, ada orang alim, fi hadzal zaman, di zaman ini, yaf'alu syai'an, dia melakukan sesuatu, atau yatrukuhu, dia meninggalkan sesuatu, mimma yujhalu kaunuhu haqqan aw batilan, ya, dari apa yang dia enggak ketahui esensinya benar atau batil. Nah, bagaimana nih? Fala taktafi bimujarradi ru'yatihi fil fi'li, ya, kagak cukup sekedar hanya melihat itu orang alim, ya, dia melakukan atau dia tidak melakukan fil fi'li, dalam perbuatan, awit tarki, atau dia tinggalin, hatta tas'alahu an wajhi dzalik, sampai dia menanyakan hal itu, ya, fi syar'i, secara syariat, hukmihi, hukumnya, minadi, dari agama. Jadi bapak-bapak, ya, sekarang katakanlah contoh nih, lagi rame-ramenya tentang mazhab. Ya, kita melihatkan fenomena ini begitu luar biasanya, luar biasa ini. Ya, dan kita belum sampai, ilmunya belum tahu. Jangan ikut-ikutan dulu apa ngomong, berpendapat, kita belum sampai. Kita lihat dulu, ya, kita terus teliti dulu. Nah, kalau ada itu, tanya, Pak, kenapa ini? Nah, jadi kita jangan sampai, maksudnya Pak, jangan sampai melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ya, kita contoh misalnya, waktu sholat datang. Kiai mau ke masjid, contoh. Tetangganya lihat, ya, atau di samping rumah tetangganya itu dia berjalan, ada orang teriak minta tolong. Ini kiai ini yang tadinya mau ke masjid ngelihat orang teriak tolong, dia tolong itu. Ya, kondisi waktu sholat. Kita tuh lihatlah, kok kiai waktu sholat di situ tuh, adalah di rumah itu. Kita kagak boleh melihat, mencontoh, besok kalau waktu sholat nanti kita bisa di rumah aja deh. Nah, gitu. Tanya kiai kenapa tadi di situ? Oh, ternyata dia lagi ada bantu orang. Orang itu hukumnya juga wajib. Ketika seorang alim melakukan itu, meninggalkan itu, kita lihat, kita kagak cukup hanya dengan pandangan itu, tapi kita harus tanya. Takut-takut kita salah, gitu ya. Dengan bertanya aja sebentar, bertanya adalah setengah daripada ilmu. Marhaban Ustaz Endang, halaman 50-75, ya. Wala yuhtajul muslimu fi tahsili ma huwa fardu alaihi minal ilmi ila tuli muddah. Nah, tidak perlu seorang muslim untuk mendapatkan sesuatu yang wajib atas dirinya daripada ilmu ila tuli muddah, kepada waktu yang sangat panjang. Artinya Bapak pengen nanya doang, ya, tentang hukumnya khamar misalnya. Ini nggak perlu banyak, datang aja langsung, kiai, mohon maaf, apa sih hukumnya khamar? Haram, selesai. Ya, wala yakadu tulhiquhum masyaqqatun, katanya, fi dzalika li suhlatihi, hampir kagak perlu juga apa? Dia mendapatkan kesulitan.
untuk mendapatkan ilmu lisuhulati, karena mudahnya. Ya, ada masalah langsung tanya aja. Nah, dicontohkan sampai begini nanti. Ya. Wa yakfi talib al-fitan, cukuplah bagi seorang pelajar yang cerdas fi ta'allumi dzalika, dalam mempelajari itu, ayyajlisa ma'al alim al-mutqin, dia duduk aja sama orang alim, sama orang yang mutqin, sa'atan aw sa'atain, 1 jam atau 2 jam, ya, min zaman, dari satu waktu. Tinggal bapak-bapak enggak paham tentang hukum ini, datang aja, kiai ini gimana hukumnya? Enggak WA dah, kiai mohon maaf nih, saya mau bertanya, saya banyak hutang. Contoh, ya, selesai nanya begitu. Wa qad jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya nih, ada orang Arab Badui datang menemui Nabi. Wa huwa yakhutubu, pada saat itu Nabi lagi khutbah. Dia, ya, ala minbari, di atas mimbarnya. Coba, fasalahu, namanya orang awam. Nabi lagi khutbah, nanya aja, Nabi apa hukumnya ini? Nanya. Lihat ini di sini juga salah satu kelembutannya, rahmahnya Nabi. Nabi turun dari mimbar, ya. Jadi kan, wa huwa yakhtubu ala minbarihi fasalahu, ya, ayu alimahu, agar mengajarkannya, mimma 'allamahu Allah, dari apa yang Allah telah ajarkan kepada Nabi. Fanazala an minbarihi, Nabi turun dari mimbarnya. Fa'alimahu, diajarin dulu, summa sa'ada, lalu Nabi naik lagi tuh al minbar, ke mimbar, fa'atamma khutbatahu, Nabi menyempurnakan khutbahnya. Paham ceritanya? Ya. Jadi maksudnya nggak tahu sesuatu, tanya aja langsung, selesai deh. Gitu. Ya. Wa 'alal jumlati, ini kesimpulan. Faman arada ayyuslima wa yaghnama, barang siapa yang pengen selamat dan pengen beruntung, fa'alaihi, maka wajib atas dirinya, alla yadkhula fi syai'in, ya, jangan masuk kepada sesuatu, wala yuqimu ala fi'li syai'in, dan jangan melakukan perbuatan sesuatu, qad dakhala fihi hatta ya'lama. Jadi kalau anjurannya nih, katanya, janganlah kita masuk kepada sesuatu, melakukan sesuatu, ya, sampai ya'lama hukmallahi fi dzalika syai', sampai dia mengetahui, mengerti betul hukum Allah fi dzalika syai'. Misalnya tentang perjudian, ya, bapak-bapak nggak paham tuh, jangan ikut-ikut dulu sampai benar-benar jelas. Berarti nanya dulu, nanya sama gurunya, guru, ya, saya diajakin ini nih, main ginian, oh jangan, itu haram, ya. Jadi hatta ya'lama hukmallahi fi dzalika syai' minal wujub, nah, sampai dia mengetahui hukum Allah pada sesuatu itu, dari wajibnya, awil nadab atau sunnahnya, awil ibahah atau dibolehkannya, awil tahrim atau haramnya. Fajami'ul asya la takhlu an ahadin hadhil umul arba'ah, seluruh segala sesuatu itu artinya la takhlu, tidak sepi dari seseorang dari 4 perkara ini. Artinya dari yang wajib, yang sunnah, yang dibolehkan, yang diharam, itu semua orang udah pada tahu, ya, tinggal nanya nanya aja, selesai. Wal asbaha, dan yang seumpamanya, anna hadzal amra wajibun ala kulli muslimin, bahwa perkara ini wajib atas setiap orang muslim. Ini udah meng-closing, penutupan habis deh. Thumma innal mu'minina yanqasimuna ila umumin wa khususin. Thumma, kemudian
Inna sesungguhnya al-mu'min orang-orang mukmin yang qasimuna terbagi ila umumin wa khususin, kepada orang awam ada orang khusus. Nah, ini sama aja. Ada orang pintar, ada orang bodoh, ya. Fal umumu qad yaqauna fi tarkil wajibat, ya, wa fi lil muharramat. Orang awam qad yaqauna. Jadi pak fi'il mudhari pesan qad, di mana terkadang dia fi tarkil wajibat, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Orang awam begitu tuh. Waktu dia sholat dia kagak sholat, waktu dia puasa dia kagak puasa. Qad yaqauna, terkadang dia ya jatuh artinya fi tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Wa ahsanuhum man yubadiru bitaubati wal istighfar. Wa ahsanuhum, dan yang terbaik bagi mereka, bagi siapa? Bagi orang awam tadi yang suka meninggalkan kewajiban-kewajiban, yang suka melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang terbaik bagi mereka man yubadir, orang yang yubadir, segera ngapain? Bitaubati, taubat, wal istighfari, mohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak nih, kita nggak sholat subuh nih, ya harus menyesal, istighfar, taubat. Ya, kita melakukan kesalahan, dosa, udah segera taubat, istighfar, begitu. Wala yahrusuna ala fi'lil nawafil, dan jangan apa ya Rasul tuh, tomak, serakalah, giat, ya, melakukan hal-hal yang sunnah, wayanhamikuna fil mubahat, dan tenggelam dalam hal-hal yang mubahat. Maksudnya apa? Utamakan dulu yang wajib-wajib gitu. Wa ammal khususu, adapun orang-orang yang khusus, ya, fayu'adunal wajibat, mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa yatrukunal muharramat, mereka meninggalkan yang hal-hal yang diharamkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusus, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, bikulli halin, dengan segala kondisinya. Ini sulit, ya. Kadang Allah kasih kita sakit dah, gara-gara sakit aja dikit, pengen ngaji aja berat banget, pengen bangun malam berat banget, ya. Wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat. Tuh tadi dia melaksanakan kewajiban, orang khusus nih, meninggalkan muharramat, kondisi apapun tinggalin, jangan tergoda. Wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat, dan dia menjaga melakukan hal-hal yang mandubat, disunnahkan. Wa yaktasiruna minal mubahat, dia meminimalisir, mengecilkan, mentafsirkan, melakukan hal-hal yang bersifat mubahat, karena kagak ada pahalanya di situ. Hanya buang-buang waktu, lama-lama lalai, jatuh dalam maksiat, ya. Ala ma yakunu, atas apa yang itu menjadi wasilatan, sarana ilal qiyami, untuk melaksanakan bimtithali, melaksanakan awamir, perintah-perintah Allah. Jadi bapak-bapak kan gini ya, hal-hal yang mubah kan apa? Banyak. Bapak-bapak di rumah, ya, melakukan hal-hal yang bukan wajib, bukan haram, bukan makruh, tapi mubah aja. Atau duduk aja depan rumahnya, duduk aja, boleh nggak? Boleh kan? Ya, artinya hal-hal yang dibolehkan, tapi itu kalau bisa ditinggalin juga. Ambil hal-hal yang punya nilai di sisi Allah, yang membuat dia nambah dekat kepada Allah, daripada bengong-bengong dia berzikir, ya. Begitu. Nah, ini semuanya nanti apa? Menjadi sebuah sarana untuk dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah
wajtinabin nawahi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Wabillahi taufik, hanya Allah lah yang berikan taufik dan hidayah. Ya, cukup ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Semoga berkah. Berikutnya nanti kita kaji tentang nazafah zahir dan batinnya. Sedikit-sedikit semoga bermanfaat, tambah ilmu, istiqamah dalam majlis. Allah berikan kita keberkahan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma rzuqnal wajibat, Allahumma rzuqnal mafrudatil khams. Allahumma ba'id bainana wa bainal muharramat wasyubuhat wal mubahat. Allahumma ja'al kulla harakati wa sakanati wasilatan fi ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin as-salihin at-ta'iin. Allahumma ij'alna makhsusan, Allahumma ij'alna minal makhsusin, Allahumma ij'alna minal makhsusin wa la taj'alna minal awamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang ada waktu subuh pengajian di Masjid Nurul Iman di Cipinang Besar Bunda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin.